Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enes Hafil Muhammad dengan nomor NPM 2201011091 dan rekan saya Mas Hadi Setiawan dengan nomor NPM 2201010151. Di sini kami akan memaparkan terkait materi desain penelitian dan proposal penelitian. Pengertiannya menurut Sugiono, desain penelitian ialah suatu cara ilmiah untuk menghasilkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian seperti yang telah diuraikan dalam bab 1, pada dasarnya adalah pengembangan teori dan pemecahan masalah. Kedua tujuan penelitian tersebut bersifat umum. Penelitian di samping itu secara lebih spesifik menyatakan tujuan studi atau pengujian. Hasil penelitian secara lebih spesifik dapat dimaksudkan sebagai yang pertama ada studi eksplorasi, kedua studi deskriptif, atau pengujian hipotesis. Studi eksplorasi atau studi penjajakan dilakukan jika peneliti memiliki keterbatasan informasi mengenai masalah penelitian tertentu. Karena penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti masalah tersebut relatif lebih banyak dilakukan oleh peneliti yang lain. Studi deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau pola tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa organisasional, industri, atau perspektif yang lain. Tujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Pengujian hipotesis. Penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Hipotesis penelitian dikembangkan berdasarkan teori-teori yang selanjutnya diuji berdasarkan data yang ditemukan. Pengujian hipotesis merupakan tujuan studi yang termasuk studi eksplorasi dan studi deskriptif yang mempunyai pengaruh terhadap elemen desain penelitian yang lain, terutama dalam pemilihan metode pengujian data. Tipe hubungan dua variabel. Tipe hubungan antar variabel yang diteliti seperti yang dikemukakan sebelumnya dapat berupa hubungan korelasional, yaitu asosiasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain yang bukan merupakan hubungan sebab akibat. Perbedaan antara kedua tipe tersebut dapat dilihat dari karakteristik hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika variabel dependen, variabel Y dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen tertentu disebut variabel X. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Hubungan antara variabel X dengan variabel Y merupakan hubungan sebab akibat. Hubungan antara variabel dalam fenomena sosial, termasuk fenomena bisnis, sering tidak hanya satu atau dua variabel independen saja yang menyebabkan suatu masalah. Jika terdapat banyak variabel independen yang menjelaskan atau mempengaruhi variabilitas sesuatu variabel dependen, maka tipe hubungan antar variabel yang paling mungkin adalah berupa hubungan korelasional daripada hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada unit analisis. Unit analisis seperti yang dibahas merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang ditentukan berdasarkan pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Merupakan elemen yang penting dalam desain penelitian karena mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Selanjutnya, horizon waktu. Data penelitian dapat dikumpulkan sekaligus pada periode tertentu atau satu titik waktu
atau dikumpulkan secara bertahap dalam beberapa periode waktu yang relatif lebih lama. Tergantung pada karakteristik masalah penelitian yang akan dijawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adi Setiawan. Mas Adi, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu studi satu tahap atau one source study. Penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus disebut dengan studi satu tahap. Tipe studi ini lebih menekankan pada studi yang satu tahap. Kemudian yang kedua itu studi cross seksional atau study time series. Studi satu tahap sering dikacau dengan studi cross seksional, yaitu studi untuk mengetahui hubungan komparatif beberapa subjek yang diteliti. Studi cross seksional umumnya merupakan tipe studi satu tahap yang datanya berupa beberapa subjek pada waktu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu studi beberapa tahap atau studi jangka panjang, itu longitudinal study. Usaha penelitian untuk menjawab suatu masalah atau pertanyaan penelitian kemungkinan tidak cukup dengan satu tahap pengumpulan data. Penelitian untuk mengetahui pola kecenderungan, hubungan kausal, komparatif, dan hubungan sebab akibat umumnya memerlukan lebih dari satu tahap pengumpulan data pada saat atau titik waktu yang berbeda. Kemudian materi ini yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Lingkup pengusulan proposal penelitian berada dalam bidang sains atau akademik. Tujuan proposal penelitian pada umumnya yaitu sebagai permintaan untuk mencari dana penelitian dari sponsor atau bisa digunakan sebagai penelitian sebuah penelitian rencana. Kemudian fungsi proposal penelitian memberikan gambaran penelitian. Dalam hal ini fungsi dari proposal penelitian adalah untuk menyampaikan maksud dari dilakukannya sebuah penelitian. Menjelaskan rencana penelitian. Fungsi proposal adalah untuk menjelaskan rencana penelitian agar semua pihak mampu memahami penelitian tersebut. Kemudian sistematika proposal. Latar belakang masalah, apa arti pentingnya dengan topik yang saudara ambil. Yang pertama yaitu variable dependent, fenomena GAP. Yang kedua research gap. Yang keempat variabel independen. Yang kelima penegasan pengambilan topik. Setelah latar belakang yaitu rumusan masalah. Setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Setelah itu manfaat penelitian yang ada dua yaitu akademis dan praktisi. Kemudian tinjau pustaka dan pengembangan hipotesis. Terdapat teori yang digunakan. Kedua variabel dependen dilihat dari sudut pandang teori. Kemudian variabel independen dilihat dari sudut pandang teori. Kemudian penelitian terdahulu. Kemudian pengembangan hipotetis atau hubungan di masing-masing antar variabel. Dan yang terakhir metode penelitian. Dalam metode penelitian yaitu ada populasi dan sampel, jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, kemudian ujian kualitas data. Dalam ujian kualitas data yang pertama ada validitas, yang kedua yaitu rehabilitas, dan kemudian yang terakhir alat analisis data, dan yang terakhir dalam sistematika proposal yaitu daftar pustaka. Untuk laporan penelitian bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Apa arti pentingnya dengan topik yang saudara ambil? Kemudian dalam pendahuluan yang kedua yaitu ada rumusan masalah, yang ketiga yaitu tujuan penelitian, yang keempat yaitu manfaat penelitian. Untuk bab kedua yaitu teori yang digunakan. Untuk yang pertama variabel dependent dilihat sudut pandang teori, kemudian variabel independen, kemudian penelitian terdahulu, selanjutnya mengembangkan hipotesis, dan yang terakhir model penelitian. Dalam bab 3 yaitu berisi model penelitian.
yang berisi populasi dan sampel atau metode pengambilan sampel, kemudian jenis penelitian, kemudian definisi operasional dan pengukuran variabel, dan yang terakhir yaitu uji kualitas data. Kemudian validasi, terus reliabilitas. Dalam alat analisis data itu ada rumus, uji NR, uji F, uji T. Bab 4 yaitu analisis data, distribusi kuesioner, kemudian demografi responden. Selanjutnya statistik deskriptif, uji validasi, kemudian uji reliabilitas, kemudian analisis data dan pembahasan. Dalam bab 5 berisi tentang kesimpulan, keterbatasan peneliti, saran, dan daftar pustaka. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Ananda Syafril. Terima kasih pada Mas Adi. Terima kasih pada semua audiens yang sudah memperhatikan dari pemaparan kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.